Akuarium punya si Kusina. Assalamualaikum Minna. Hai, jumpa lagi di Penyiar Muda Islam bareng aku Syafi. Selama 7 menit ke depan, kita akan membahas mengenai desain visual sebagai media dakwah yang bersumber pada Jurnal Bimbingan Penyiaran Islam Volume 2 nomor 2 tahun 2020 yang berjudul Media dan Komunikasi Visual karya Arif Wibowo. Desain komunikasi visual atau yang sering kita sebut dengan DKV merupakan ilmu yang mempelajari dan mengulas secara mendalam mengenai konsep komunikasi dan ungkapan kreatif yang dapat diaplikasikan di berbagai media komunikasi visual. Nah, media ini dapat berupa elemen grafis yang terdiri dari gambar, huruf, warna, dan layout. Secara umum, media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, media dakwah ini dirancang oleh para dai sesuai dengan kondisi mad'u yang dihadapinya. Menurut Hamzah Yaqub, seperti yang dikutip oleh Profesor Muhammad Ali Aziz membagi beberapa bentuk media dakwah. Di antaranya, 1. Media lisan, kedua, media tulisan, ketiga, media lukisan, keempat, media audiovisual, dan kelima, media perbuatan atau akhlak. Nah, dari kelima bentuk media dakwah tersebut, sebenarnya kita dapat memvisualisasikan secara digital, yakni melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, kajian atau ceramah Abdul Somad yang semula nampak biasa saja nih teman-teman, yakni ceramah dilakukan secara face to face. Kemudian ada seorang pemuda nih teman-teman bernama Muhammad Hidayat yang berinisiatif untuk mendigitalisasikan dan membagikan video Ustadz Abdul Somad tersebut ke media sosial. Alhasil apa teman-teman? Alhasil banyak orang yang mengenal Ustadz Abdul Somad dari video tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri teman-teman bahwasanya media sosial ini memberikan peluang yang sangat besar bagi para dai untuk mentransformasikan dakwahnya secara online. Karena apa? Karena media sosial perkembangannya begitu cepat, teman-teman, dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Saking luasnya media sosial berkembang. Nah, dalam media sosial ada banyak sekali platformnya. Misalnya saja WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Poster adalah salah satu produk dari desain komunikasi visual yang dinilai memiliki kekuatan visual yang sangat tinggi. Nah, poster dijadikan sebagai media publikasi yang kental terhadap nuansa ajakan atau seruan. Para dai dapat mendesain dan mensiasati poster tersebut berisi pesan-pesan dakwah yang kemudian dapat kita publikasikan ke media sosial. Akan tetapi teman-teman perlu diingat bahwasanya dalam pembuatan poster tidak boleh sembarangan. Nah, poster dakwah harus memenuhi 5 kriteria desain yang baik, diantaranya 1. Tema atau fokus poster harus sesuai dengan tujuan dakwah. Kemudian yang kedua, poster harus memiliki daya pengaruh yang kuat. Kemudian yang ketiga, isi poster harus konsisten dengan nilai-nilai dakwah. Kemudian yang keempat, komposisi objek desain harus seimbang. Dan yang kelima, tipografi poster harus menarik. Istilah kartun berasal dari bahasa Italia teman-teman, yakni cartone, yang berarti kertas. Kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis yang bermuatan simbol-simbol yang dapat menampilkan pesan yang sangat cepat dan ringkas. Bagi kepentingan dakwah, kartun juga dapat dijadikan salah satu media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika seseorang memproduksi kartun dakwah. Yang pertama, kartun tersebut dibuat atas dasar nilai-nilai edukasi dan spirit Islam. Artinya apa? Artinya pesan yang disampaikan melalui media kartun tersebut harus disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kartun humoris atau bernuansa jenaka. Yang ditampilkan dalam kartun tersebut tidak boleh melanggar prinsip dan etika dakwah. Kartun dakwah sejatinya dapat menampilkan pesan moral, nasihat agama, dan nilai-nilai spiritual secara lebih variatif. Video secara teknologi dihasilkan dari sebuah perangkat yang didesain khusus untuk bisa menerima dan merekam objek dan suara dalam waktu yang bersamaan. Dahulu, video dakwah diproduksi secara khusus oleh produsen televisi untuk
mengisi salah satu program acara di stasiun televisi. Namun dengan kondisi saat ini memungkinkan siapapun bisa membuat atau memproduksi video dakwah, meskipun dengan perangkat yang sederhana seperti kamera, video recorder, atau smartphone. Meskipun dengan peralatan yang sederhana, hendaknya kita tidak boleh asal-asalan dalam memproduksi video dakwah, teman-teman. Perancangannya harus dilakukan dengan sesuai standar produksi audiovisual yang terukur dan diperindah dengan sentuhan desain komunikasi visual, meskipun dibuat dengan peralatan yang sederhana. Namun kalau kita rancang dengan konsep desain komunikasi visual yang matang, pasti hasilnya akan lebih bagus dan menarik. Nah, gimana teman-teman? Jadi lebih paham kan bahwasanya berdakwah tidak melulu ceramah di depan mimbar, tetapi kita bisa melakukan dakwah melalui desain komunikasi visual. Perlu diingat teman-teman bahwasanya berdakwah itu wajib. So, buat kita semua, mari kita berdakwah dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya tetap sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.